Silakan duduk, Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu semuanya. Tadi pagi saya mengajar mengenai mendidik anak sesi pertama dengan subtemanya mengenai hati Bapa. Pentingnya peran ayah di dalam pendidikan anak. Nah, kebaktian kedua ini kayak sesi yang kedua. Jadi kalau mau dapat sesi pertamanya, dapatkan rekamannya gitu ya. Tapi saya akan mulai dari poin satu juga untuk kebaktian kedua ini sehingga dengar satu kali pun juga sebuah satu pelajaran ya. Nanti malam saya akan mengulang soal pernikahan ya. Jadi balik ke soal pernikahan seperti minggu lalu tapi poin-poin yang lain. Ya filenya boleh ditayangkan supaya sistematikanya lebih jelas dan juga ada beberapa pengumuman atau iklan dari saya. Boleh file berikutnya lagi, saya membawa buku-buku yang di belakang sana ada, mungkin sebagian sudah membeli minggu lalu ya. Maka di belakang masih ada dengan harga yang cukup murah, saya pikir $5 itu sama dengan ongkos parkir di downtown sana gitu ya. Boleh file berikutnya lagi ada DVD video streaming ya. Berikutnya lagi ada lagu yang tadi waktu Pak Lukas menyampaikan pesan tadi ya, ada soundtrack lagunya, nah itu diambil dari album lagu-lagu ini. Nah yang tadi dinyanyikan itu lagu yang judulnya Rumah Berkat ya. Saya bukan penyanyi jadi saya nggak bisa menyanyikan tapi ada 5 CD lagu itu kata-katanya saya yang mengarang lalu dibuat oleh yang expert Pak Jonathan Prawira untuk worshipnya lalu yang bukan worship oleh yang lain ya. Boleh file berikutnya lagi ini adalah kata kunci untuk ketemu dengan saya baik di Facebook atau Blogspot atau YouTube. Kalau ketik kalimat ini akan muncul saya gitu ya. Jadi yang sukanya mungkin nggak suka membaca ya tapi kalau dengerin di YouTube lebih gampang gitu ya. Ketik aja misalnya inspirasi sukses, inspirasi bijak, inspirasi kehidupan, inspirasi keluarga bahagia atau kata-kata ini. Pokoknya hampir mengetik kata-kata begitu akan muncul karena ada ratusan episode yang sudah saya upload dan setiap beberapa puluh, 30, 50 dengan nama kata kunci yang berbeda ya. Oke, boleh file berikutnya lagi kita membaca Mazmur 124 ayat 127 ayatnya yang keempat. 1, 2, 3. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Jadi anak itu seperti anak panah. Misalnya ini anak panah, ini pulpen ya. Tapi seandainya ini anak panah, maka kalau ditaruh gitu ya sudah di sini nggak bisa kemana-mana. Nah anak itu seperti anak panah, maksudnya dia perlu diarahkan kemana gitu ya. Oh diarahkan. Ini anak nih pandai ngomong nih, tukang ngomong aja gitu ya. Wah ini pedagang cocok ini ya, sales cocok ini gitu ya. Wah ini anaknya pendiam tapi teliti, wah mungkin akunting cocok. Kalau akunting banyak ngomong ya angkanya meleset terus nanti dia gitu. Wah ini anaknya ini kayaknya ini anaknya suka berantem, suka bertengkar. Wah itu namanya karunia bertengkar. Wah ini jadi pengacara cocok ini ya gitu ya. Jadi wah anak itu perlu diarahkan sesuai dengan anaknya ya, diarahkan. Itu anak panah itu harus diarahkan dulu ya. Kalau ditaruh ya dia begitu aja. Arahkan lalu didorong. Wah, dimotivasi. Maka anak panah itu akan melesat sesuai dengan sasarannya. Boleh file berikutnya? Saya punya anak 3 tapi 2-nya sudah melesat, 3-nya hampir gitu ya. Ya, anak pertama, zaman sekarang ini zaman di mana untuk pandai saja tidak cukup, itu istilah saya. Kenapa? Karena banyak orang pandai. Ya, sekolah internasional di mana-mana. Maka untuk mendapat beasiswa misalnya waktu dia menang ASEAN Scholarship, itu sekolah unggulan dikumpulkan di tes matematika dari 100 orang mungkin 40 orang anak nilainya 100 semuanya. Siapa yang dipilih? Tes bahasa Inggris dari 100 anak mungkin 30, 100 semuanya siapa yang dipilih? Akhirnya jatuh-jatuh ke karakter juga. Yang mandiri. Kenapa? Karena program beasiswa yang diambil anak saya itu dimulai kelas 3 SMP pergi ke luar negeri. Wah kalau pinter tapi nggak mandiri nggak akan dipilih. Pinter tapi nggak punya drive yang kuat. Jadi kenapa kamu ikut program beasiswa? Ya mamah yang nyuruh, langsung dicoret. Gitu ya. Wah dia belum punya dream. Jadi anak pandai zaman sekarang nggak cukup ya. Boleh file berikutnya lagi, kalau anak nomor 2 saya berikan istilah semua bisa berubah. Kenapa? Karena dia waktu kelas 1 SD hampir nggak naik kelas. Ulangan 4,5, 5,0, 4,5, 5,0. Bangunnya susah sekali, ditempeleng, masih nggak bangun juga, dibawa ke kamar mandi, dimandiin, harus dipegangin. Kalau nggak dipegangin masih roboh dia. Jadi nomor 2 itu masalahnya, aduh diajak ngomong nggak noleh. Naik kelas 2 SD saya dipanggil sama sekolahannya, Pak tolong anak dilesin nulis Pak. Dia tuh nulisnya kacau sekali. Jadi kelas 2 SD les nulis. Saya panggil guru les nulis, ngelesi anak saya 30 hari, hari yang ke-30 angkat tangan, besoknya angkat kaki.
Kenapa sih nggak melesi anak saya? Maaf Pak Jarot, anak bapak bukan manusia. Lah bapaknya apa? Ya. Anak bapak itu patung Pak, diajak ngomong nggak ada kontak mata, nggak noleh. Aduh, nomor 2 masalahnya banyak sekali. Tapi singkat cerita dia akhirnya mendapat beasiswa juga. Jadi anak pinter itu nggak turun dari langit. Ya, anak pinter itu dididik. Anak nomor 3 tadi pagi saya ceritakan kebaktian yang pertama gitu ya. Waduh, 6 tahun nggak ada ceritanya soal ranking. Tapi sekarang ranking 2 juga gitu ya. Karena bapaknya yang salah. Nah, gimana cara mendidik anak yang baik? Maka boleh file berikutnya. Nomor 1 apa sih? Nomor 1 maka kita perlu membangun hubungan di mana orang tua sama anak itu harus kayak sahabat. Ya, bagian mendidik, nasihati semua orang tua bisa ngasih nasihat. Masalahnya anaknya terima nasihat orang tuanya apa enggak gitu kan? Siapa yang diterima? Kalau orang tuanya bisa membangun hubungan sebagai sahabat. Apalagi kalau anak itu sudah berusia di atas 12 tahun. Ya. Anak usia 0 sampai 6 tahun maka orang tua itu dominan. Ya, kalau orang tuanya bilang pakai baju ini bahkan mungkin dipakein ya dia belum bisa apa-apa umur 1 tahun 2 tahun apa yang dipakai orang tuanya itu yang dipakai. Jadi 0 sampai 6 tahun itu pengaruh orang tua dominan itu antara 100 sampai 90%. Ya. 6 sampai 12 tahun itu orang tua mungkin pengaruhnya mulai turun sedikit menjadi 70-60%. Itu kata penelitian. Jadi orang tua mulai berkurang pengaruhnya. Tapi 12 tahun sampai 17 tahun, orang tua pengaruhnya tinggal 30% kira-kira. Anaknya 12 tahun ke atas, ibu bisa bilang sama anaknya, "Nak, kamu rambutnya pendek ya." Terus dia mau potong pendek? Kayaknya enggak deh ya. Tapi kalau sahabatnya bilang, "Potong pendek yuk," potong pendek dia. Pakai jin yuk, pakai jin dia gitu ya. Tapi kalau mama yang nyuruh, aduh, anak 12 tahun ke atas, itu orang tua tinggal 30%. Sahabat itu 70%. Jadi gimana supaya orang tua bisa mempengaruhi anaknya yang usia 12 tahun ke atas? Tidak ada jalan lain. Orang tua harus menjadi sahabatnya anak. Apa sih esensi dari sahabat? Relationship, hubungan. Makanya sama juga mendidik anak itu sebenarnya adalah bagaimana kita membangun sebuah hubungan. Nah, gimana cara membangun hubungan? Boleh file berikutnya. Yang pertama adalah terimalah anak apa adanya. Penerimaan itu membangun hubungan. Penerimaan. Coba contohnya yang gampang bahwa penerimaan itu esensi pertama membangun hubungan. Bapak Ibu yang sudah menikah, kenapa mau nikah sama dia? Ya karena dia cinta saya. Kenapa sih merasa dicintai? Ibu-ibu, bapak-bapak ingat waktu pacaran dulu, kenapa merasa dia dicintai? Karena diterima. Ya, ibu misalnya nih, waktu masih pemudi dulu, ibu ingat masih waktu pemudi dulu? Dimarah-marahi terus sama ibunya ibu. Kamu tuh gimana sih? Wah, anak gadis nggak masak, anak gadis kamar berantakan. Itu kenapa CD-nya di sana? Kenapa kutangnya di sana? Kenapa di sana? Wah, pokoknya dimarahi aja ibu ini sama ibunya ibu ya. Dimarahi terus. Disalahkan terus. Rambut pendek salah, rambut ini salah. Disalahkan terus. Lalu ibu ketemu seorang pemuda. Iya, ya. Yang tidak menyalahkan, betul? Ya, yang ibu cintai itu loh. Kan nggak nyalahin kan? Tapi menerima apa adanya. Dia bilang sama ibu waktu gadis dulu, matamu bening, rambutmu bagus, ya. Ya. Betul kan? Laki-laki jatuh cinta sama siapa? Sama wanita yang marah-marah juga? Yang kayak ibunya? Kamu tuh gimana sih? Mandil begitu? Emangnya lu ibu gue? Ya, kita jatuh cinta sama yang menerima kita. Ya, sehingga pemuda-pemudi mendapat yang menerima, langsung milih lagu. Cia. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apalah adanya. Anak pemuda itu kalau menyanyi luar biasa. Lagu-lagunya itu waduh. Selain kasihmu. Wah, pemuda menyanyi. Keindahannya waktu apa? Mata ketemu mata, betul? Ku jatuh cinta padanya, memandang wajahmu, rasakan kasihmu. Aduh. Kenapa sih? Karena merasa diterima. Ya, waktu diterima, mata ketemu mata, wah itu indah sekali. Tapi kalau ditolak, mata ketemu mata, darah tinggi langsung naik. Nek langsung pengennya muntah. Jadi penerimaan itu membuat orang merasa bahagia, lalu hubungan terbentuk. Orang mau pacaran sama dia karena merasa diterima. Jadi kalau mau punya hubungan dengan anak, maka terimalah anak apa adanya. Kenapa kita perlu menerima anak apa adanya? Karena setiap anak itu unik.
Ya, setiap anak itu, atau mungkin kita baca ayatnya dulu ya. Mazmur 139 ayat 13. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Kita ditenun oleh Tuhan, bukan di tekstil, bukan di printing. Saya udah keliling dunia ini yang belum semuanya. Saya belum ke Afrika, saya belum ke Hawaii, saya belum ke beberapa tempat dunia, belum tak kunjungin. Tapi cukup banyak juga yang sudah gitu ya. Kemana saya pergi, saya belum pernah ketemu orang yang wajahnya kayak saya. Ini bukan barang kodian. Enggak ada duanya. Unik, setiap anak itu unik. Saya punya anak 3, itu masing-masing unik. Temperamennya unik, kepandaiannya unik, talentanya unik, semuanya unik. Yang satu, nomor 1 kayak istri saya, nomor 3 kayak saya, nomor 2 enggak kayak saya, enggak kayak istri saya. Dan juga bukan kayak tetangga saya. Waktu mertua saya datang nonton bola berdua sama anak saya tahu anak saya kayak siapa. Cara duduknya persis kayak mertua saya. Cara pegang gelasnya persis saudara. Orang itu punya gaya sendiri. Waktu nonton TV, waktu duduk, waktu tidur peluk gulingnya persis kayak mertua saya. Waduh, orang itu unik. Orang itu unik. Setiap anak beda-beda. Nah, kita perlu menerima. Dulu saya sulit menerima anak saya nomor 2. Kenapa? Nilainya 4,5, 5,0, 4,5, 5,0. Suruh nulis nggak mau nulis. Jam 3 ditelepon sama sekolah. Itu ibu anaknya dijemput. Kan kita ikutkan antar jemput. Kenapa kalian harus jemput? Karena anak ibu nggak boleh pulang. Karena nggak mau menulis agenda. Besok itu ngerjain apa, PR apa. Itu anak saya nggak mau nulis. Jadi papan tulis diliatin aja begitu. Yang lain suruh pulang, boleh pulang. Anak saya nggak boleh pulang. Ya tetap nggak ditulis. Ya, gurunya makan, rapat segala macam jam 3, anak saya masih depan tulis, ngeliatin aja papan tulis. Ya, dihukum lebih keras lagi, bukan cuma nggak boleh pulang, nggak boleh pindah dari kursi. Ya nggak pindah dari kursi. Gurunya rapat, makan segala macam, balik ke ruangan lagi, di bawah kursinya ada air menggenang agak kuning. Ngompol dia di situ. Ya, karena nggak boleh pindah kemana-mana. Waduh, anak saya nomor 2 kalau saya cerita masalahnya sampai besok pagi nggak selesai. Banyak sekali masalahnya. Waktu saya konseling ke psikolog, lalu psikolog bilang, Pak, anak ini butuh penerimaan. Supaya dia merasa aman, kalau rasa aman, otaknya serotoninnya banyak, nanti kepandaiannya akan meningkat. Maka dia butuh diterima. Gimana supaya diterima? Cari baiknya, Pak, lalu ucapkan. Anak ini disuruh melihat baiknya apa, lalu saya harus mengucapkan baiknya tadi. Karena selama ini kita terlalu banyak menegur kesalahannya. Bangun siang, nggak bikin PR, nggak mau nulis. Ben punya PR, ditanya tuh diem aja. Punya PR nggak Ben? Diem aja. Nanti kalau dia mau jawab, nggak tahu. Mana agendanya? Kosong. Bukan berarti nggak ada PR, karena nggak nulis agenda. Kalau istri saya telepon temannya, ada PR apa enggak? Ada, baru dia tahu kalau ada PR. Jadi masalahnya banyak sekali. Kita menjadi marah terus sama dia. Melihat negatifnya, marah. Nah sekarang psikolog bilang, Bapak harus ubah otak Bapak. Lihat anak itu baiknya apa, ucapkan. Apa ya baiknya? Bangun siang, ngompol, PR nggak dikerjain, nilai 4,0, diajak ngomong nggak noleh, dilesin nggak mau juga. Aduh, kita cari baiknya itu. Tidur itu susahnya minta ampun. Ben, supaya kamu besok bangunnya bisa pagi, ayo jam 10 tidur, tak kelonin dia. Jam 10 saya kelonin, sampai saya tidur. Saya tidur. Jam 2 saya bingung, saya bangun mau kencing, anak gak ada di tempat tidur, sudah main game lagi. Sampai jam 3 pagi, sampai jam 4 pagi, gimana bisa bangun pagi? Waduh, itu suruh cari baiknya. Apa ya baiknya? Tapi akhirnya ketemu juga tuh. Saya cari baiknya ketemu. Kenapa? Karena Alkitab memang ada tertulis. Carilah maka akan mendapat. Baiknya dapat. Waduh, langsung saya ucapkan, Ben, Papa bangga Ben punya anak kamu, Ben. Kamu tuh anak baik. Maafkan Papa selama ini gak pernah mengakui kebaikan kamu. Anak saya ini baik. Saya bilang, kenapa? Saya dapat data dari gurunya. Kalau dia dipukul temannya, ternyata gak pernah mau bales. Wah, jadi saya bilang sama anak saya, Ben, kamu ternyata anak sabar ya. Kamu tuh sabarnya luar biasa. Papa bangga sama kamu. Dipukul gak bales? Coba kalau ibu-ibu punya anak dipukul sama temannya nggak balas, bilang apa? Pukul, balas. Jadi ibu boleh bergabung di klub provokator. Tapi kok di klub parenting, maka lihatlah itu sebagai hal yang baik lah. Paling nggak ada baiknya lah gitu ya. Ucapkan baiknya. Waktu dia mendengar bahwa dirinya ada baiknya, maka dia merasa paling nggak diterima. Kita boleh marah untuk jeleknya, tapi akuilah kebaikan anak. Itu pasti, makhluk hidup itu pasti ada baiknya. Ibu punya suami juga pasti ada baiknya.
Ya buktinya kawin, ya kan? Waktu menikah itu kan lihat ada baiknya kan? Maka cari baiknya, jangan cari jeleknya. Kalau dicari jeleknya, cepat mati kawan. Karena jeleknya bisa banyak ya, tapi cari baiknya pasti ada juga. Bagaimana cara membangun hubungan? Boleh file berikutnya lagi. Yang pertama terima pribadinya. Membangun hubungan maka perlu membangun persepsi atau iman. Apa itu persepsi? Kita persepsikan. Atau kalau bahasa rohaninya, bahasa gerejanya, kita imani bahwa anak kita itu baik. Karena Tuhan Yesus berkata begini, kalau kamu berdoa, percayalah kamu sudah menerimanya, maka kamu akan menerimanya. Kita berdoa supaya anak kita baik, maka kita percaya bahwa anak kita baik, maka dia akan menjadi baik. Contohnya begini, pernah ada sebuah cerita soal sebuah kelas. Kelas itu banyak kebutuhan khusus, banyak anak nakal, banyak anak kacau, lalu yayasannya ini pusing karena guru kelas, wali kelasnya selalu keluar gara-gara kelas ini. Maka yayasan ini membuat pengumuman, dicari seorang yang punya panggilan untuk anak, cinta anak, talenta anak, sayang anak, untuk menangani kelas khusus dengan gaji khusus, fasilitas khusus. Singkat cerita, maka ada seorang ibu yang guru yang merasa bahwa hidupnya ini dia diciptakan untuk anak-anak. Melihat iklan itu dia melamar sebagai guru di kelas itu. Ketika dia mulai mengajar, dia tahu kenapa banyak yang lain keluar karena itu kelas selalu ribut, orang berdebat, pindah kursi, kalau gurunya nulis di papan tulis, yang anak juga ikut maju ke depan, atau malah pesawat terbang dari kertas berterbangan, mereka selalu berteriak, waduh itu kelas kacaunya luar biasa. Lalu ketika guru ini mendapat daftar dari yayasan, yayasan memberikan daftar dan guru ini mulai manggut-manggut. Oh pantas itu anak-anak nakal semuanya nggak bisa diem, selalu mendebat. Karena mereka anak pinter-pinter. Wow IQ-nya ada yang 130, 125, itu 141. Oh pantas mereka nggak bisa diem karena mereka IQ-nya tinggi-tinggi. Berdasarkan data itu maka guru ini mulai mengembangkan sebuah proses pembelajaran yang sekarang disebut dengan nama active learning. Jadi itu anak dibagi dalam kelompok berdasarkan mood psikologisnya. Mereka hari-hari tertentu boleh milih pelajaran apa. Kelompok ini pelajaran olahraga, kelompok ini seni, kelompok ini matematika. Toh akhir bulan dia akan mengevaluasi, kelompok ini sedikit sekali memilih matematika, dia akan bertindak sebagai motivator, fasilitator, dan mendorong kelompok itu dengan imbalan tertentu untuk mengambil matematika. Dia bawa anaknya mulai belajar bukan di kelas, tapi di bawah pohon, di taman. Waduh dengan berbagai macam program-program yang menurut saya brilian untuk pada zamannya. Karena sudah terjadi true story ini abad yang lalu. Belum ada seperti sekarang ini sekolah kebutuhan khusus, kelas khusus, active learning, lalu sekolah berdasarkan golongan darahnya, berdasarkan temperamen dasarnya, berdasarkan minat bakat talenta. Aduh sekarang ini sekolah luar macamnya jenisnya banyak banget. Waktu itu belum ada hal seperti itu dan guru ini sudah membuat hal-hal seperti itu. Sehingga anak menjadi antusias, merasa diterima. Singkat cerita, setahun kemudian ketika kenaikan kelas, maka juara muncul dari kelas ini. Maka guru ini dipanggil sama ketua yayasan. Hei guru, hebat sekali kamu. Apa yang kamu lakukan kepada anak-anak bodoh itu sehingga mereka menjadi para juara? Mendengar perkataan seperti itu, maka gurunya ini kaget. Kenapa kepala yayasan, kepala sekolah berkata anak-anak bodoh? Ya mereka anak-anak bodoh memang. Loh, bukankah mereka anak pandai-pandai? Seperti data yang saya terima dari Bapak, IQ mereka tinggi-tinggi, 130, 140. Kepala sekolahnya bilang, apa? IQ. Dari mana kamu tahu IQ mereka tinggi-tinggi? Daftar yang Bapak berikan itu loh. Mana? Itu dalam amplop ini, dalam map ini, warna ini. Oh, itu bukan daftar IQ, itu nomor kursi. Sekolah kita untuk kelas 2-nya ada kelas A, B, C, D. Begitu kelas ke-6, ya nomornya pasti 120 lebih. Itu dikasih nomor kursi setiap anak supaya nggak pindah kursi. Gurunya mengira itu nomor IQ. Jadi selama setahun ini dia mengira itu IQ. Karena dia mengira itu IQ, dia berkata kepada muridnya dengan kalimat yang sungguh-sungguh, kalian tuh anak anugerah, kalian tuh anak pinter-pinter loh, kalian tuh punya IQ tinggi-tinggi. Dia berkata dengan yakin sekali. Karena berkata yakin maka berkatalah jadi maka jadi. Dia perlakukan anaknya sebagai anak pandai. Kenapa dia perlakukan sebagai anak pandai? Karena dia mengira mereka anak pandai. Perlakuan selama setahun itu terapi yang luar biasa. Ucapan selama setahun itu pengakuan yang luar biasa.
Maka kita perlu taruh persepsi di kepala kita. Anak kita hebat, anak kita juara, anak kita luar biasa, anak kita akan mewarisi negeri ini. Kenyataan nilai 4,5, 5,0 itu lain ceritanya. Karena kita anaknya pencipta, kita akan menciptakan juga. Tuhan mencipta dunia ini dengan perkataannya, kita akan ciptakan anak kita dengan perkataan kita juga. Amin. Maka ucapkan yang baik. Kita harus mengucapkan perkataan, tapi untuk mengucapkan itu perlu persepsi atau perlu iman. Maka imanilah anak kita hebat, anak kita baik, anak kita luar biasa. Kenyataan anak saya nomor 2 hampir gak naik kelas. Butuh waktu 6 tahun membawa ke ranking 1. Dan 6 tahun itu boleh dikatakan 2 tahun terakhir eksponensial grafiknya. Tapi 4 tahun pertama, hampir-hampir seperti tidak berubah. Hampir-hampir seperti tidak berubah. Gamenya, mainnya, nggak mau nulisnya, sekarang prestasinya naik. Tapi tetap hari ini pun anak saya nomor 2, gamenya masih tidak berubah. Di Singapura, di tempat kosnya, dia menjadi joki bagi yang lain untuk main game. Kagak pernah belajar. Kagak pernah belajar, cuma rankingnya 1 gitu ya. Jadi rupanya dia anak unik dengan cara belajar tersendiri. Dia cukup mendengar 1 kali. Jadi kalau di sekolahan dengar sekali udah dia nggak pernah diulangin lagi gitu ya. Jadi itu anak emang unik juga gitu ya. Ya diperlakukan unik. Cuma dulu dia nggak bahagia maka prestasinya nggak muncul. Sekarang bahagia prestasinya muncul. Tapi tetap gamenya nggak berubah gitu ya. Cuma dia belajarnya punya cara tersendiri. Tapi anak itu kalau kita persepsikan dia anak baik dia jadi baik. Kita ucapkan baik jadi baik. Ya boleh file berikutnya. Lalu gimana cara bangun hubungan dengan anak? Karena kalau kita punya hubungan, nasihat menjadi mudah. Maka cara membangun hubungan adalah membangun persahabatan. Gimana cara membangun persahabatan? Yang pertama hobinya anak apa? Kalau anak punya hobi jalan-jalan, ajak jalan-jalan. Punya hobi berenang, ajak hobi berenang. Anak saya nomor 2, hobinya main game. Maka hobinya jangan dilarang. Ya, waktu saya tahu anak saya nomor 2, keranjingan game, Ben, kamu tak beliin komputer yang bagus buat main game. Supaya kamu main gamenya cepat karena prosesornya hebat. Gitu ya. Jadi anak dikasih yang dia suka. Jangan dilarang. Kamu nggak boleh main game ya. Senin sampai Sabtu kamu belajar. Nanti baru Minggu boleh main game. Dia puasa 6 hari, Minggunya buka puasa. Seharian main game, maka dia nggak ke gereja. Lebih baik dikasih jatah. Ya, jadi hobinya itu kita kelola sebagai alat motivasi. Kamu boleh main game, kita beliin komputer yang bagus, kita punya posisi apa? Sahabat. Tapi kalau kita melarang, nggak boleh, itu anak langsung punya persepsi juga soal orang tuanya. Ini spesies satu ini, musuh gue. Yang aku suka, dia nggak boleh. Musuh aja ada, pokoknya musuh. Apakah musuh bisa menasehati musuhnya? Ketika musuh ngasih nasihat, ini pasti menjebak nih. Gimana kalau musuh ngasih nasihat, kamu istirahat dulu ya, kita perangnya besok. Wih jangan, saya istirahat diserang sama dia. Musuh tidak diterima nasihatnya. Maka ketika anak saya suka main game, gamenya, hobinya kita kelola. Kamu boleh main game tiap hari 2 jam. Kalau sudah belajar boleh main tambah lagi. Kalau PR-nya dikerjakan, nanti boleh tambah lagi. Bukan tambah, kalau PR sudah selesai baru boleh main game. Kalau ulangannya bagus, main gamenya ditambah 1 jam. Jadi kita kelola, hobinya dikelola. Pak anak saya main musik aja Pak, kerjaannya Pak. Kalau belajarnya lebih banyak kan dia bisa bagus. Sekarang ya ranking 10 sih, ranking 8 sih. Kalau dia nggak main band gitu kan belajar, ya kalau dia nggak main band nanti rankingnya 20 Ibu ya. Orang itu perlu cinta, ya perlu senang. Ketika senang, otak itu maksimal. Ya, ada rasa senang, ada rasa cinta, itu memorinya pentok. Ya, jadi kita perlu membuat anak merasa senang. Nah, gimana caranya supaya ada persahabatan? Maka yang pertama hobinya anak apa? Jangan dilarang, tapi disalurkan. Lalu kita sediakan waktu untuk anak kita supaya ada kebersamaan karena hubungan hanya dibangun dalam kebersamaan. Kalau sudah bersama-sama, boleh file berikutnya, maka interaksi. Sederhana kan? Ya, karena banyak orang bersama-sama tapi nggak berinteraksi. Sekeluarga nih, bareng-bareng nih, makan di restoran gitu kan. Masing-masing sibuk dengan HP dan BB-nya masing-masing. Autis semuanya. Ya nggak ngomong gitu ya. Ya berdua pergi kemana, diem-dieman begitu ya. Rumah juga diem-dieman. Nah, artinya nggak ada interaksi. Maka belajarlah untuk berinteraksi minimal bikin undang-undang keluarga. Pasal 1 ayat 1, waktu makan HP silent. Misalnya begitu ya. Pas makan aja, makan kan paling 30 menit. Pas makan bersama tadi HP-nya masukkan tas di silent. Udah, bukan bergetar. Nanti kalau bergetar lagi tahu diangkat lagi. Pas makan aja. Hidup ini 24 jam. Kita makan pagi mungkin 15 menit, makan malam 15 menit di rumah.
Nah saat itulah kita sekeluarga ngobrol. Ya, misalnya begitu. Kami sama-sama taruh udah di kamar udah. Mau berdering berapa kali nanti kan miss call kita 20 kali berarti penting ini gitu kan. 3 kali enggak penting. Tunggu aja 20 kali gitu kan udah. Kalau udah 20 kali baru kasih tulisan hubungi sekretari saya nomor sekian, send. Udah itu juga. Udah ya. Supaya kita waktunya enggak habis buat terima telepon atau telepon orang lain. Misalnya gitu ya. Kalau saya seringnya begitu. Jadi supaya ada waktu buat keluarga maka minimal pas makan. Selebihnya ya udah ambil HP-nya masing-masing. Waktu istri saya mulai tidak menggunakan sopir dan jemput anak, pertama kesel juga ini anak. Kesel juga gitu ya, kita jemput anak, nganter anak, selama kita jemput, kita setirin, dia sibuk aja pakai HP WP-nya. Sampai kita dalam hati, aku nih orang tua apa sopir gitu ya. Dikacangin begitu, ya tapi kuat-kuatin gitu kan. Bikin peraturan, pokoknya begitu pas ketemu orang tua cerita dulu deh. Habis itu nanti HP-nya boleh gak apa-apa gitu ya. Tapi pas ketemu cerita, tadi di sekolah bagaimana gitu, itu membangun hubungan. Ya, dibuat dengan peraturan supaya ada interaksi. Boleh file berikutnya lagi bagaimana membangun sahabat, maka bersikaplah sebagai sahabat. Pada saat apa? Pada saat anak gagal, dia sudah tahu kalau salah, nggak perlu dipersalahkan lagi. Ya, kamu nilainya berapa? 4. Kalau kamu lebih rajin lagi, pasti kamu bisa baik kok. Berapa temanmu nilainya? 4 juga. Oh ya berarti sama gitu ya. Jangan anak nilainya 4 langsung digebukin. Papa, aku punya nilai 4 pak. 4 pak, waduh 4 bangga lagi. Gimana, pernah punya kejadian seperti itu? Anak punya nilai 4 bangga, wah pulang pak, aku 4 pak. Bapaknya nggak mau digebuk itu anak. Tapi pak, enggak tapi-tapian, tapi pak, enggak tapi-tapian, digebuk itu anak. Itu padahal anak biasanya ranking 1. Punya nilai 4 digebukin. Apa yang terjadi? Setahun kemudian dia turun ranking hampir 20-30. Ketika konseling lalu saya dengarkan ceritanya. Dan orang tua juga baru tahu ceritanya itu setahun kemudian setelah konseling dengan saya. Kenapa kamu malas belajar setahun terakhir ini? Habis papa gebukin saya, papa gak mau denger saya. Kenapa kamu gebukin? Karena nilaiku 4. Bapaknya masih motong. Iya Pak Jarod, punya 4 bangga lagi. Bapak jangan motong pembicaraan dulu. Ya, biar saya dapat pendalamannya. Bapak punya diam dulu ya gitu kan. Lalu dia bercerita waktu itu, anaknya mau bercerita. Karena selama ini dia gak mau bercerita. Gimana Pak saya gak kecewa Pak? Bapak saya tuh dengar nilai saya 4 saya digebukin. Ya bapaknya udah komat kami tadi udah sabar, gak usah potong dulu. Coba kamu ceritakan kenapa? Ya aku bangga dong Pak punya nilai 4. Lawang itu kejadian itu gurunya yang salah Pak. Aku tuh kelas 2 Pak Jarod, tapi guru tuh kasih pelajaran kelas 3. Jadi satu kelas itu 4 itu paling bagus, temanku 2, temanku 3, aku bangga dong. Udah terlanjur digebukin sama bapaknya. Dan bapaknya juga baru tahu hari itu. Kenapa baru tahu? Karena waktu anaknya berkata, tapi Pak, tapi enggak tapi-tapian, Pak. Enggak tapi-tapian, Pak. Udah, ya sudah, enggak usah ngomong. Berikutnya kalau bapaknya cerita, gimana sekolah? Baik, titik. Gimana sekolah nak? Begitu aja. Kadang-kadang udah enggak pakai mulut, pakai begini. Ya, jadi malas belajar. Tertinggi di kelas masih digebuki. Tertinggi gitu loh, 4. Bapaknya nggak tahu yang lain 2. Aduh, makanya bangun persahabatan dengan sedikit sabar. Dengarkan anak jadi sahabatnya. Bersahabatlah waktu dia gagal. Bahkan mungkin ketika dia 4 dan temannya 10 sekalipun. Ya, tetap aja sebagai sahabat. Ya, bersikaplah sebagai sahabat waktu anak punya pacar. Anak saya perempuan naik kelas 1 SMP. Iya, naik dari kelas 1 SMP dah ya. Enggak sampai 2 bulan tuh anak saya diapeli. Yang apel masih pakai celana pendek. Aduh. Saya enggak mau marah sama anak saya karena kalau saya marah kita berhenti bersahabat. Bersikap sebagai sahabat seperti waktu ibu punya pacar dulu, ibu punya sahabat enggak? Atau ibu punya sahabat, sahabatnya punya pacar. Gimana sikap ibu terhadap sahabatnya? Ibu waktu SMA pernah punya sahabat, lalu punya pacar. Bilang sama sahabatnya, cowok itu tahu nggak? Iya, aduh, dia seneng sama saya. Oh iya, gimana? Gimana ceritanya? Sini, duduk sini. Gimana sih? Iya, langsung mojok ngobrol, ya kan? Begitu. Atau enggak begitu? Waktu ibu punya sahabat, sahabatnya punya pacar. Ibu bilang apa sama sahabatnya? Selesaikan sekolah dulu ya, jangan macem-macem. Lu bukan sahabat gue, nenek. Jadi ibu kalau anaknya punya pacar biarinlah gitu ya. Apalagi kalau anaknya kuliah gitu ya. Maka nasihat terbalik adalah carilah pacar waktu kuliah. Ya, jangan dinasihati, kuliah selesai dulu ya, baru punya pacar. Pasti terlambat kawin. Kenapa? Begitu lulus kuliah, stok sudah habis.
Jadi lebih baik waktu kuliah ya. Tapi gimana Pak kalau SMP? Ya itulah anak saya. SMP punya pacar ya. Tetap sebagai sahabat. Karena kalau kita marah, dia berhenti bercerita. Bukan berhenti pacaran. Ya, karena kita nggak marah, maka kita tetap bersahabat. Bukti sahabat terbuka, nggak ada takut. Makanya saya bisa login di Facebook ketiga anak saya sebagai mereka, karena saya tahu passwordnya. Karena anak saya nggak takut untuk saya baca Facebooknya dia sama temennya sama pacarnya apa. Kenapa? Sahabat. Ya, cuma anak saya pernah marah sama saya karena waktu login saya komentar. Jadi dia marah, Pak, login, nggak usah komentar. Saya diancam kalau papa komentar tak ganti passwordnya. Akhirnya saya bilang ya udah, nanti kalau kamu menikah, kamu bikin keluarga baru, kamu ganti password, nggak usah kasih tahu papa. Tapi selama ini kami tahu passwordnya, ya. Saya tahu saya bisa bawa HP istri saya lalu saya gunakan karena saya tahu passwordnya. Kami keluarga terbuka. Tapi terbuka seperti itu nggak bisa muncul dari langit. Kalau anak kita punya pacar kita marah, pasti dia ganti password. Ya, ibu-ibu anaknya SMP punya pacar enggak usah marah, ya, bersahabat, ya, bersahabat aja, bersahabat. Kalau bersahabat kan dia cerita, nanti 6 bulan dia bercerita apa, dia begini, dia marah begini. Sebagai sahabat kita bisa ngasih nasihat, makanya putusin aja. Anak SMP punya pacar, udahlah percaya saya pasti putus. Namanya SMP pasti mut-mutan, ya kan? Kalau kita sahabat, dia dengar nasihat sahabat. Ya, maka jadilah sahabatnya, aman aja. Kalau anak bersahabat sama orang tuanya, kita tahu ceritanya. Kita tahu dia kemana. Boleh file berikutnya lagi, jadi bagaimana cara mendidik anak. Yang pertama membangun persahabatan. Dengan berbagai macam tipsnya tadi, menerima apa adanya, ya, memberikan kalimat positif, lalu bersikap sebagai sahabat. Yang kedua cara mendidik anak adalah dengan, tak kasih cerita dulu. Mungkin saya pernah cerita ini 5 tahun lalu, nggak apa-apa, dengar cerita sekali lagi udah 5 tahun ya. Ceritanya mengenai pelaut yang suka sekali dengan burung beo. Ya, tahu burung beo? Tahu? Yakinkan saya bahwa kalian tahu burung beo. Cara meyakinkannya adalah saya kasih pertanyaan. Kalau yang punya burung beo berkata selamat pagi, maka burung beo berkata apa? Nah kalau yang punya burung beo berkata selamat siang, maka burung beo berkata persis sekali. Jadi burung-burung beo yang dikasihi Tuhan. Oke, berarti saya tahu bahwa kalian Bapak Ibu mengerti apa itu burung beo. Nah ini ceritanya mengenai burung beo. Yang punya pelaut suka merokok. Pelaut ini menjumpai burung beonya batuk. Dia panggil dokter hewan nggak sembuh, pakar hewan nggak sembuh. Yang lebih mengaku pakar lagi dan pakarnya ini periksa bulunya, kotorannya, darahnya, kotornya dianalisa, vitamin obat, burung beonya tetap aja tidak sembuh, tetap aja merokok. Tetap aja batuk maksud saya ya, burung beonya batuk. Si pelautnya merokok. Panggil dokter hewan, pakar hewan, tetap burung beonya nggak sembuh. Sampai pelautnya membaca artikel dari dokter manusia tentang rokok. Kata dokter manusia, perokok pasif lebih berbahaya daripada perokok aktif. Perokok aktif itu yang merokok, namanya perokok aktif. Perokok pasif itu yang mendapat asap dari perokok pasif karena dia di sebelahnya. Itu namanya perokok pasif. Kenapa lebih berbahaya? Waktu dihisap, maka rokok itu asapnya melewati tembakau berfungsi sebagai filter. Atau memang rokok filter, yang ada filternya. Tapi asap keluar dari satunya nggak melewati filter, dihisap. Maka perokok pasif lebih berbahaya dari perokok aktif. Membaca artikel itu si pelautnya manggut-manggut. Wow, berarti burung beo saya ini perokok pasif. Ibu di sini tidak merokok, misalnya ibu nggak merokok, suaminya merokok. Nah itu namanya ibu perokok pasif. Ibu pergi berdua, ke kafe berdua, restoran berdua, kemana-mana berdua, di mobil berdua. Bapak ngerokok, ibu enggak. Kayaknya ibu mati duluan. Karena ibu perokok pasif. Apalagi sambil menghisap tadi sambil kecewa karena punya suami ngerokok, itu makin cepat matinya. Karena waktu kecewa itu epinefrin diproduksi, menurunkan tingkat imunitas, karsinogenik masuk, memicu kanker. Waduh itu makin cepat lagi matinya gitu ya. Jadi membaca artikel itu maka si pelaut ini, wah burung beo saya perokok pasif. Demi cintanya kepada burung beo, maka pelaut ini berhenti merokok. Apa yang terjadi? Ternyata burung beonya berhenti batuk. Bapak Ibu tahu nggak kenapa burung beonya berhenti batuk? Kira-kira kenapa? Bu, sudah nggak ngisep, asap lagi. Oke, ada jawaban lain kenapa burung beonya berhenti batuk?
Karena pelautnya berhenti batuk. Kenapa pelautnya berhenti batuk? Karena pelautnya berhenti merokok. Jadi selama ini burung beo tidak batuk. Burung beo ini menirukan batuknya pelaut. Kan kalau burung yang punya burung beo berkata selamat pagi, burung beonya berkata selamat pagi. Jadi kenapa burung beonya batuk? Menirukan batuknya pelaut. Oke, boleh file berikutnya. Itu cerita sebenarnya esensinya sama dengan Yohanes 13 ayat 15. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepada kamu. Jadi kenapa itu burung beonya batuk? Karena pelautnya batuk-batuk. Kenapa anak kita nakal? Karena bapaknya nakal. Kenapa anaknya bentak-bentak terus? Karena ibunya bentak-bentak anaknya, bentak-bentak adiknya. Kenapa sih anak-anaknya main game melulu? Ya bapaknya juga main game terus gitu ya. Waduh, jadi sebenarnya anak itu hanya mengikuti orang tuanya. Maka cara mendidik yang paling gampang adalah memberikan teladan. Kasih contoh dah teladan. Oke, boleh file berikutnya kasih cerita lagi, banyak cerita ya. 5 tahun lalu saya kemari, maka saat itu berat badan saya 74. Hari ini saya kemari, berat badan saya 62. Kenapa? Karena saya mulai mengurangi nasi, mengurangi gula, lalu rajin olahraga, rajin sepeda, sehingga berat badan saya dalam setahun berkurang 12 kilo, lalu sekarang 62, stabil 62, 63, 62, 63. Nah, apa yang terjadi? Ketika saya rajin olahraga, maka anak saya juga rajin olahraga. Anak saya nomor 2, Benaya, waktu dia kelas 5 SD, 4 SD saja beratnya sudah 86 kilo, overweight 24-25 kilo. Jadi kalau Gilbert kemari, anak saya sama istri juga bawa anak kemari, mungkin orang bilang anak saya itu anaknya Gilbert. Kenapa? Gue maunya minta ampun. Anak saya nomor 2 overweight terlalu besar. Disuruh olahraga gak pernah mau. Karena bapaknya juga gak pernah olahraga. Waktu saya mulai rajin olahraga, anak saya ikut-ikutan. Jadi lebih mudah berkata kepada anak di dalam kolam renang, yuk renang nak, daripada ayo nak kamu berenang. Ya, cara mendidik anak yang paling gampang, memberikan teladan. Amin. Oke, boleh file berikutnya. Tapi gimana Pak kalau anak saya itu kurang ajar Pak? Ya disiplin dia, hukum dia, marahin dia. Kenapa kita boleh menghukum anak? Karena fungsi hukuman adalah menyadarkan kesalahan. Fungsi hukuman adalah menekankan peraturan. Fungsi hukuman membuat anak tahu mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Karena anak lahir tidak tahu mana boleh, mana tidak boleh. Tapi gimana cara mendisiplin anak sesuai firman Tuhan? Boleh file berikutnya, Ibrani 12 ayat 10. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi dia, D-nya huruf besar, berarti Tuhan ya, menghajar kita untuk kebaikan kita. Tuhan pun mendidik umat Israel dengan menghajarnya. Kadang dengan tulah, kadang dengan bara, kadang dengan bala sampar. Waduh, Tuhan mendisiplin umat Israel dengan keras juga. Jadi kita pun boleh mendisiplin anak. Tapi perlu beberapa prinsip tentang mendidik anak. Apa itu? Yang pertama adalah satuan waktu. Karena kalau kita ayatnya saya nggak munculkan di sini, tapi kalau saya bacakan aja itu di Amsal 13 ayat 24, ya, ayatnya nggak ada di file, jadi cuma muncul ada satuan waktu gitu ya. Nah, itu ayatnya sebenarnya Amsal 13:24. Barang siapa mengasihi anaknya menghajar pada waktunya. Jadi ada satuan waktu. Kita boleh mendisiplin anak, menghukum anak, boleh marah, boleh mendisiplin, tapi satuan waktu itu artinya marah itu enggak boleh kekal. Ya, pokoknya mamah marah sama kamu selama-lamanya. Udah marah kok selama-lamanya ya. Marah itu supaya sampai anak sadar kesalahan. Anak salah, ibu marah. Anak sadar, ya mah aku salah, berhentilah marah. Kapan berhenti? Anak sadar kesalahan. Menit ketiga, ya 3 menit. Menit kedua, 2 menit. Jangan 10 menit. Kalau ibu marah 2 menit, anak sadar kesalahan, itu 2 menit efektif marahnya. Tapi kalau ibu tambah 10 menit, maka justru 8 menit berikutnya merusak efektivitas 2 menit pertama. Karena waktu ibu marah 2 menit, anak sadar kesalahan. Tapi tambah 10 menit, itu menit keempat anak sudah mulai diem. Menit kelima, anak mulai tunduk. Menit ke-7, anak diem, mukanya diem, mulutnya diem, tapi hatinya berbicara. Bawel lu, banyak ngomong lu, bawel lu, banyak ngomong lu, emangnya gue dengerin, emangnya gue pikirin, bacot lu, banyak ngomong lu, bawel lu. Jadi malah nggak efektif ya, maka boleh marah tapi jangan lama-lama ya, singkat aja. Dan kalimat yang sama nggak perlu diulang-ulang, anak sekarang itu pinter banget kok, pinter, kita ngomong sekali dia denger. Ya, nggak perlu berkali-kali ya, kalau kita mungkin perlu berkali-kali gitu ya, karena IQ kita berbeda.
Nah, bener. Karena gizinya berbeda. Coba Bapak Ibu beli iPod, beli HP, coba ya. Bisa gak ngubah ringtone-nya, ngubah wallpaper-nya? Aduh, Bapak Ibu beli alat-alat seperti itu. Baca itu namanya manual book-nya. Gak ngerti-ngerti caranya bagaimana. Kasih anak TK zaman sekarang, anak playgroup zaman sekarang. Gak lama lagi dirubah wallpaper-nya, dirubah ringtone-nya. Duh nak, gimana caranya nak? Anaknya ngajarin, gini loh mah, pencet Ctrl C ini. Gini loh mah, gini loh mah. Gimana sih nak, kagak ngerti juga. Udah diterangin masih kagak ngerti. Aduh, anak sekarang bisa menghubungkan antara HP dengan laptop, dengan printer, dengan apa, pakai YouTube, pakai Bluetooth, pakai apa. Aduh, itu diterangin sekali aja ngerti kok. Ya, pinter anak sekarang itu pinter. Ya, maka ibu bicara enggak usah diulang banyak-banyak. Sekali aja, satu kalimat sekali, kalimat yang sama sekali. Marah itu enggak perlu berulang-ulang. Begitu berulang-ulang, nek dia, ya, langsung reject gitu ya. Move to trash. Jadi udah ada satuan waktu ya. Apalagi Amsal 15 ayat 10. Didikan yang keras adalah bagi mereka yang meninggalkan jalan Tuhan. Didikan yang keras artinya, boleh file berikutnya, ada satuan ukuran. Boleh marah tapi ada satuan ukuran. Dan tipsnya mulailah dari ukuran terendah. Kita boleh menghukum anak tapi mulai dari ukuran terendah. Mungkin pertama dengan volume yang dikeraskan. Nggak boleh begitu, papa nggak suka. Kalau begitu saja anak sudah berhenti, nggak perlu dipukul. Jadi jangan salah sedikit dipukul, nanti anak kebal. Kalau sudah kebal, ibu repot. Kenapa? Ibu pukul anak, dia lari. Nggak apa-apa, gitu kan udah. Itu sudah overdosis namanya ya. Jadi apalagi di Amerika mungkin berbahaya memukul anak karena tetangga melihat, dia lapor ke polisi bahwa ada KDRT, ibu ditangkap. Ya, jadi kita nggak boleh fisik kalau di Amerika ini. Kalau di Indonesia masih boleh pukul pantat. Tapi di Amerika, itu berbahaya karena akan melanggar hukum sehingga orang tua bisa dipenjara karena mendisiplin anaknya. Jadi mungkin dengan verbal lebih cocok ya. Pakai ukuran yang terendah. Boleh mendisiplin anak tapi caranya gimana? Amsal 6 ayat 23. Karena perintah itu cahaya, karena perintah itu pelita dan ajaran itu cahaya dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Jadi boleh marah tetapi pakai teguran yang mendidik. Apa itu? Boleh file berikutnya. Teguran yang mendidik itu maksudnya kalimat yang positif. Kalimat positif itu apa sih? Kamu anak baik ya, enggak boleh nakal. Kamu anak yang diurapi Tuhan, enggak boleh kurang ajar. Kamu anak pinter ya, harus belajar. Besok nilainya 4,5, 5,6 lagi. Ben kamu anak pinter ya, tapi harus nulis gitu ya. Besok enggak nulis lagi, kita marah lagi. Kamu anak pinter, tapi kamu harus nulis gitu ya. Jadi kita marah, kita gemes, kita teriak. Tapi bilangnya kamu anak pinter, harus nulis. Ya, boleh teriak, boleh emosi. Ibu boleh emosi. Pak, bukannya kita harus lemah lembut. Lemah lembut kalau kalimatnya negatif juga nggak boleh. Contoh, ibu anaknya nakal, kurang ajar, ibu lemah lembut panggil anaknya. Lalu dengan lemah lembut berkata-kata kalimat negatif. Nak, mamah menyesal melahirkan kamu. Kamu anak yang nggak ada gunanya. Kayaknya lebih baik ya nak ya, kamu dikubur saja. Lemah lembut. Mamah menyesal melahirkan kamu. Lemah lembut sekali. Lemah lembut, tajam. Lemah lembut tapi tajam. Jadi lebih baik teriak, kamu anak baik, enggak boleh nakal. Ya dia kaget dah gitu ya. Kita emosi, kita lega. Ya habis marah kan kita lega. Kenapa? Emosi kita keluarkan tapi kalimatnya positif ya. Daripada lemah lembut tapi kalimat negatif. Kenapa kita harus kalimat positif? Karena kalimat itu suara itu energi itu kekal. Barang siapa mengucapkannya memakan buahnya, barang siapa menabur ia menuai, barang siapa menggemakannya memakan buahnya. Suara itu energi, cahaya itu energi. Energi mempengaruhi energi yang lain. Hukum energi itu kekal. Ini namanya air minum. Air minum ini ada tulisannya di sini H2O, hidrogen sama oksigen. Hidrogen itu kalau dipecah lagi, diperdalam lagi ada neutronnya, ada protonnya. Proton mengelilingi neutron. Lalu H2O ini bercampur dengan H2O yang lain, kalau menguap jadi uap udara, kalau mencair jadi air, membeku jadi es. Mau udara, mau uap air, mau es, maka H2O berkumpul membentuk sebuah kristal. Di Jepang diteliti mengenai kristal air dan juga kristal yang lain, tapi yang diteliti di Jepang adalah kristalnya H2O.
Maka air ini dari lubang sumur yang sama, lalu diucapkan terima kasih, oh buat air ini saya bisa puasa 40 hari, selama saya minum saya tidak akan mati, saya nggak minum 10 hari, saya dehidrasi dan penyakit lain datang. Betapa hebatnya ini air, Tuhan aku bersyukur buat air ini, airnya luar biasa, selama saya minum 8 gelas air putih sehari, saya bebas bebas dari sariawan, saya bebas dari pusing karena sinyal bahwa kekurangan air. Jangan dikasih obat pusing, tapi minum air pasti hilang. Ini luar biasa sekali air. Wah, berkata positif soal air. Lalu air yang dikalimatin positif tadi, dibawa ke lab, dilihat kristalnya bening, jernih, bagus. Air yang sama kita kutuki dengan kalimat negatif, maka kristalnya sama-sama H2O, tapi membentuk kristal yang jelek. Kenapa? Karena suara itu energi, ternyata energi negatif mempengaruhi pergerakan neuron proton yang sedang bergerak, yang kita nggak bisa ngelihat itu air, tapi di situ sebenarnya ada pergerakan molekul-molekul hidrogen dan oksigen yang membangun kristal. Kalimat negatif, kristalnya jelek. Nah, kalau kita berkalimat negatif tentang suami, tentang anak kita itu kalau dipres, maka 80% air. Apalagi otak 90% air. Total keseluruhan tubuh 70% air. Jadi kalau ibu berkata-kata jelek tentang anak, itu kristalnya berubah. Bapak berbicara jelek tentang istri, kristalnya berubah. Tapi kalau bapak berbicara yang baik tentang istri, coba bilang sama istrinya, "Ma, matamu bening, kamu tuh manis loh." Langsung perubahan genetik. Struktur molekul langsung berubah. Benar saudara ya? Itu kalimat positif pengaruhnya luar biasa. Kenapa? Karena kalimat ini sama otak, sama tubuh, sama hormon ini kompaknya luar biasa. Kalau saya berkata, aduh ini agak meriang, agak greges-greges, ini capek, tidur besok segar. Kalau Anda meriang berkata, kalau begini besok pilek nih biasanya. Besok pilek beneran, kenapa? Tubuh ini mengikuti perkataan. Ada di sini yang tubuhnya nggak mengikuti perkataan? Ketika perkataan berkata, mulut berkata, pikiran berkata, ambil makanan, nggak mau, rakus lu, bawa lu. Tubuh mengikuti perkataan. Ya, perkataan itu energi, mari kita menggemakan yang positif, mendidik anak secara positif, harus marah tapi kalimatnya positif. Boleh file berikutnya lagi? Boleh marah tapi adil, karena keadilan membuat rasa aman. Pemerintah adil maka rakyat merasa aman. Orang tua adil maka anak merasa aman. Menghukum tapi adil. Anak perempuan salah dihukum, anak laki salah dihukum. Adil, supaya anak paling kecil tidak suka ngomong jorok karena dia diakui sebagai pribadi. Kadang anak paling kecil suka ngomong jorok, kenapa? Dia dikecil-kecilkan terus. Ya, kakaknya yang milih ke mall mana kakaknya, ayo ngalah sama kakak, kamu tuh masih kecil, usulnya nggak diterima. Dia nguping orang lain, orang besar ngomong apa, dia ucapkan omongan orang besar. Tapi kalau ada keadilan, di rumah saya misalnya begini, saya pergi ke mall, anak saya kan 3 kan, hari ini maka kakak yang milih mall mana. Besoknya adik yang milih mall mana. Besoknya lagi paling kecil mall yang mana. Kakaknya harus ikut. Siapa yang duduk di sebelah saya dekat sopir? Kalau hari ini kakak, besok adik, jadi gantian. Tidak ada anak laki harus ngalah sama perempuan, nggak boleh. Ya, nggak boleh adik harus ngalah sama kakak, nggak ada ayatnya. Ya, kalau adik harus ngalah sama kakak, nanti adiknya nggak enak jadi adik, enakan jadi kakak. Yang paling bahaya kalau laki-laki harus ngalah sama perempuan, itu paling bahaya. Kamu mesti ngalah ya sama perempuan. Itu berbahaya, kenapa? Karena itu anak laki-laki lahir, jenis kelaminnya laki-laki. Tapi di dalam tubuhnya 2 hormon, namanya estrogen sama testosteron. Manusia lahir dengan kelamin, jenis kelamin, tapi gambar diri kosong. Sebenarnya manusia gambar dirinya Tuhan. Tapi karena dosa, gambar diri kosong. Lalu dia akan mencari gambar dirinya. Manusia punya pencarian gambar diri sepanjang hidupnya, dan menjadi seperti apa gambar dirinya. Dia lahir laki-laki, lalu orang tuanya berkata, aduh ini cantik sekali gitu ya, padahal anaknya laki-laki, itu bahaya. Waktu dia mulai umur 2 SD, 3 SD atau masih TK, kamu ngalah sama adik kamu perempuan. Maka anak laki-laki ini berkata, enakan jadi perempuan. Maka hormon testosteron, estrogennya bertumbuh dalam hidupnya. Ya, jadi manusia itu lahir dengan 1 jenis kelamin, tapi hormonnya 2. Hati-hati dengan orang yang bingung mencari jati dirinya. Ya, bisa homo lesbi tidak mungkin melahirkan. Karena homo nggak melahirkan, lesbi nggak melahirkan. Jadi semuanya lahir normal sebenarnya. Tapi gambar diri mempengaruhi hormon. Hormon mempengaruhi perilaku, gambar diri juga mempengaruhi perilaku. Maka kita harus adil. Laki perempuan yang benar-benar, yang salah-salah. Jangan laki dituntut jadi perempuan, kamu lemah lembut kayak adik kamu. Lah adiknya perempuan, dia suruh lemah lembut. Akhirnya dia membayangkan enaknya perempuan ya, alangkah indahnya. Bermimpi jadi perempuan, hormon estrogennya diproduksi. Ya, kalau berlanjut terus menerus muncul homo lesbi. Ya, jadi kita mesti
adil. Laki salah, hukum. Anak perempuan salah, hukum. Semuanya dengan keadilan. Sampai yang praktis kayak duduk di mobil, duduk depan aja yang mana gitu ya. Kalau di Amerika mungkin nggak boleh ya, mesti di belakang ya anak kecil ya. Kalau di Indonesia, waduh, duduk depan. Hari ini aku, wah semuanya mau ke depan. Bahkan mau dipangku sama bapaknya, waduh, ya itu digilir dengan adil. Kalau di Amerika ditangkap polisi, jadi jangan anak bawa ke depan, taruh di belakang pakai seat belt gitu ya. Nah, adil. Ya, kadang-kadang ibu nggak adil loh ya. Kalau ibu ini kadang-kadang ya bukan ibu sih, bapak juga kadang nggak adil ya. Tapi contohnya ibu lah kalau didik anak nggak adil. Anaknya 3, yang satu wajahnya kayak dirinya. Kalau anaknya salah, ibu pengertian sekali. Itu bisa dilihat oleh orang lain bahwa pengertian. Tapi yang anaknya wajahnya kayak suami, kalau menghukum dengan segenap hati. Wah, kamu nih nakal, bandel, persis bapak kamu ya. Jadi kekesalan kepada suaminya dilimpahkan pada anaknya. Ini berarti ibu tidak adil. Kalau punya anak seperti ini, saya sangat khawatir untuk anak yang wajahnya kayak mertua. Habis itu anak, udah pasti deh. Ya, karena tidak adil. Boleh level berikutnya lagi, boleh mendidik anak tapi sehati. Gimana bisa sehati? Nggak mungkin, memang nggak mungkin. Karena laki-laki berhidup dengan pikirannya. Saya pikir loh mah, biar anak itu tahu peraturan, maka saya hukum dia. Tapi saya rasa loh pak, kamu memukulnya terlalu keras. Tapi saya pikir loh mah, tapi saya rasa loh pak. Tapi saya pikir-pikir mah, tapi saya rasa loh pak. Laki-laki hidup pakai pikirannya, wanita pakai perasaannya. Gimana bisa mendidik anak dengan sehati? Memang tidak mungkin. Dan juga tidak boleh sehati dalam arti seia sekata satu tindakan. Yang saya maksudkan sehati ini, orang tua nggak boleh bertengkar depan anak cara mendidik anak. Kalau betul-betul caranya, kayaknya nggak mungkin sama. Dan memang ada baiknya tidak sama. Ya, karena kalau sehati, sepikir, seia, sekata, satu tindakan, satu perbuatan, itu malah bahaya. Apa bahayanya? Anaknya bisa mati. Kenapa mati? Iyalah, bapaknya pukul anak 10 kali, pak, nangis gerung-gerung. Ibunya pulang, wah kenapa pak anak nangis? Aku pukul dia, berapa? 10? Aku 10 juga. Oh, mati tuh anak. Ya biasa aja kalau bapaknya tega menghukum anak, ibunya nggak tega. Ibunya tega, bapaknya nggak tega, itu bagus. Ya berarti anak nggak bakal mati dikebukin gitu kan. Ya, karena yang satu menggebukin, jadi itu pasti begitu. Dalam keluarga itu begitu, satu tega, satu nggak tega, itu namanya jodoh. Ya, saling melengkapi. Tapi tidak sehati. Yang saya maksudkan adalah jangan bertengkar depan anak. Kalau bapaknya pukul anak atau dibalik ibunya pukul anak, siapa yang tega aja gitu kan? Biasanya salah satu tega, satu enggak. Misalnya bapaknya pukul anaknya, pak, anaknya nangis, ibu berikan empati, berikan simpati, enggak apa-apa, tapi bukan pembelaan. Simpati itu gimana? Anaknya nangis, papa aja, mama, papa jahat, aku dipukul. Peluk dia, itu namanya simpati. Mana yang dipukul pantatnya? Merah. Nah ya, kalau ibu bilang merah, anaknya nangisnya tambah dikencang-kencangin. Gitu ya. Nggak apa-apa, tapi dia merasa disimpatiin. Jangan bilang, mana, nggak apa-apa, cengeng loh. Nah itu tidak simpati. Berikan simpati, berikan empati, peluk dia. Kalau perlu lihat, katakan merah ya, mama kasih lotion. Tapi tidak boleh pembelaan. Pembelaan itu apa? Misalnya anak berkata, mama papa jahat. Memang, itulah bapakmu. Nah itu nggak boleh. Itu yang tidak sehati yang saya maksud itu begitu, itu jangan ya. Jadi waktu anak nangis, ibu langsung mulai black campaign. Ya, wah papa jahat, memang itulah bapakmu. Wah, jadi namanya black campaign. Kenapa? Menjelek-jelekan partai yang lain. Jadi dalam keluarga ada partai bapak, partai ibu, masing-masing kampanye. Lalu akhirnya ibu bilang sama anak, nak kamu pilih bapak apa pilih mama? Pilih opa. Nggak mau pilih dua-duanya ya. Jadi mari kita mendisiplin tapi dengan sehati. Boleh berikutnya lagi, saya bacakan Mazmur 32 ayat 10. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju padamu. Boleh marah tapi mataku tertuju padamu. Apa artinya? Boleh berikutnya artinya fokusnya pada anak. Jadi kalau marah itu harus demi anak, Ben. Kalau kamu nggak naik, Ben, kamu malu nggak, Ben? Ben, kalau kamu nggak naik, teman kamu pindah ruangan, kamu nggak pindah, kamu malu apa enggak? Artinya demi si anak kan, waktu anak saya nilainya 4,5,0, saya bilang kalau kamu nggak naik, kamu malu apa enggak? Jangan berkata begini, kalau nggak mau naik, kamu nggak naik, papa malu. Lah ini anak semuanya demi papanya. Kamu jangan nakal ya, kalau kamu nakal, papa malu nih. Papa diakan di gereja, tahu nggak? Kalau kamu nggak naik, papa malu nih. Anak itu bisa mikir loh, kapan saya hidup buat diri saya sendiri? Ya, sekolah demi bapaknya, baik demi bapaknya, ke gereja demi bapaknya. Lah, saya dilahirkan buat dia emangnya.
Ya, jadi anak merasa dituntut untuk hidup demi bapaknya. Kalau nasihat demi dia, kalau kamu pinter nanti kamu cari kerjaan mudah. Kalau kamu pinter, itu kan demi anak semuanya, jangan demi orang tua. Ya, kalau kamu nakal, mamah malu. Aduh, ini bukan mendidik anak, itu namanya sedang mengurus nama besarnya. Ya, jangan demi diri sendiri. Jam 11.54. Oke, ayat terakhir kalau begitu ya. Kolose 3 ayat 16. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain sambil menyanyikan mazmur dan pujian, nyanyian rohani. Kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu, memberikan pujian, apa artinya pujian? Itu artinya memberikan reward atau imbalan. Kalau ingat minggu yang lalu, maka pesan dari Pak Lukas, Pak Gembala, perlunya dalam keluarga itu memberikan pujian. Ya, itu disampaikan perlunya reward. Kapan kita terakhir bilang terima kasih sama pasangan, sama anak ya. Itu reward atau imbalan. Imbalan yang paling murah adalah terima kasih atau pujian. Bisa juga imbalan itu berupa yang dia sukai. Kayak tadi anaknya sukanya main game. Maka kalau dia belajar, PR-nya selesai, boleh main game. Standarnya sehari misalnya 2 jam. Pak, nilaiku bagus. Ya, hari ini boleh kamu tambah 3 jam. Wah, nanti itu berarti dia dihargai. Daripada kesukaannya dilarang. Reward, pujian tuh kenapa sih kita perlu memberikan pujian? Karena pujian memberikan penerimaan. Kenapa kita perlu memberikan pujian? Karena pujian membuat orang merasa dihargai. Kenapa kita perlu memberikan pujian? Karena pujian itu ada ayatnya besar kuasanya. Mungkin tak kasih satu kisah, cerita, lalu saya akhiri ya. Poin yang lain nanti saya masukkan di nanti malam, sama poin yang lain sudah ada di pagi tadi ya, kalau dalam slide ini. Oke, mungkin tak kasih satu cerita ilustrasi lalu selesai. Soal kuasa pujian. Ibu-ibu di Philadelphia punya daster nggak di sini? Kalau summer pakai daster ya. Kalau nggak summer tidur pakai jaket. Tapi di Amerika ibu punya daster juga ya? Punya daster. Punya baju pesta juga? Oh, apalagi Pak, banyak Pak baju pesta. Oke, tahu daster? Tahu baju pesta? Daster itu apa? Dipakai buat tidur. Bentuknya apa? Hah? Biasanya daster itu longgar ya. Ukurannya longgar, nggak ketat, oblong-oblong. Wah, apalagi nggak ada tamu. Ibu nggak pakai BH. Ya. Jadi daster itu ukurannya longgar, enak buat tidur, oblong-oblong. Ya. Kalau baju pesta apa? Baju pesta kebalikannya ya. Baju pesta itu kadang ukurannya pas. Jadi kalau dipakai itu kelihatan langsing, streamline, waduh ya. Ibu pakai baju pesta, wah pergi ke pesta, semua orang bilang, wow kamu kelihatan langsing, wow kayak artis, cantik sekali, wah salon mana. Itu ibu pakai baju pesta, itu menikmati pujian. Ya, suaminya ngajak pulang aja nggak mau pulang. Kenapa? Karena belum ketemu A, belum ketemu B. Ibu pengen ketemu semuanya sampai semua melihat dan berkata kamu cantik. Padahal makainya baju pesta nggak enak. Kenapa? Karena ukurannya pas. Jadi waktu ibu pakai itu badan kayak kejepit. Pakai sepatu haknya tinggi, jalannya susah. Itu baju pesta itu waktu dipakai kayak kejepit. Kayak kejepit ini badan. Haknya tinggi, jalan susah. Tapi diajak pulang nggak mau pulang loh. Ya, karena apa? Karena dipuji cantik. Ketika semua ketemu, sudah semuanya ketemu, baru mau pulang. Sampai di mobil langsung dicopot sepatunya, udah lecet. Pasang plester dulu dah. Rupanya sudah lama kejepit. Apa artinya? Artinya pujian itu membuat orang tahan menderita. Anak-anak belajar itu penderitaan loh. Makanya kalau dipuji, dia akan tahan untuk belajar. Ya. Ibu itu anak nggak belajar dimarahi. Ibu pulang dari gereja, pulang pelayanan, pulang kerja, kok anak nggak di ruang tamu, nggak main game, nggak buka iPad, nggak nonton TV, buka pintu kamar, lagi belajar. Ibu bilang apa? Ibu bilang apa lihat anak belajar? Hah? Bilang? Tumben. Itu kesalahan ya. Jangan bilang tumben, waduh anak pinter, anak hebat. Berikan dia pujian, karena pujian membuat orang tahan menderita. Kalau orang dibilang nggak belajar dimarahi, nggak bikin PR dimarahi, ya nggak apa-apa, memang kita harus marah. Kalimatnya positif yang penting. Tapi waktu dia belajar, jangan lupa rewardnya, ya pujiannya. Kalau perlu tepuk pundaknya, waduh hebat gitu ya. Bahkan kalau perlu dipujinya waktu belajar, bukan waktu nilainya 100.
pujilah waktu dia melakukan karakter. Kalau dia 100 dipuji, 50 digebukin, pasti nyontek supaya nggak digebukin, supaya nilainya 100. Tapi kalau dia rajin belajar dipuji, walaupun nilainya 50 apa 60. Tapi waktu belajar dipuji, maka dia akan terus belajar. Ya, karena kita perhatikan adalah karakternya. Kalau dia belajar dipuji, dia akan terus belajar. Lama-lama nanti mungkin ya 60 juga, kayak emang IQ yang agak tinggi. Ya kan? Tapi kalau dia 60 plus rajin, itu kaya tuh. Ya, IQ tinggi, IP 4,0 tapi nggak rajin. Kagak kaya-kaya tuh. Karena yang kaya itu yang hatinya baik. Yang berhasil itu yang hatinya baik. Ya, bukan yang IP-nya tinggi. Yang berhasil itu yang cerdas emosi. Yang menikah berhasil bahagia dalam pernikahan, bukan yang IP-nya tinggi. IP-nya tinggi menikah sama IP-nya tinggi, kalau bertengkar dalilnya banyak. Ayatnya banyak, menikah sama ayat banyak, bertengkar gak pernah selesai karena cadangannya banyak banget. Ya, tapi yang hatinya baik itu, dagang laku loh. Walaupun matematikanya mungkin waktu kuliah dulu nilainya pas-pasan. Kenapa? Hatinya baik. Apa itu hati baik? Rajin. Apa itu rajin? Karakter. Jadi waktu anak rajin belajar, pujilah dia. Maka dia akan terus rajin belajar. Soal hasil itu Tuhan yang ngatur sebenarnya kok. Tapi kalau dia rajin, biasanya nilainya makin bagus. Kayak anak saya nomor 2, memang butuh waktu 6 tahun. Tapi dari hampir gak naik kelas, ya naik, ya dikit-dikit aja. Tapi waktu dia rajin dipuji. Saya tidak memuji dia nunggu 100, butuh waktu 6 tahun kemudian. Ketika dia masih nilainya 4, sudah menikmati pujian karena dia rajin. Wah, kamu hebat ya, rajin belajar. Kok kamu nilainya 4, Pak? Ben, kamu nilainya 4, Ben. Ya susah, Pak, aku kan gak nyontek, Pak. Wah bagus, berarti kamu ini 4-nya kudus, Ben. Waduh, dia dapat istilah begitu. Waduh, 4-nya kudus ya. Wah, lain kali dia pakai itu, dia dengar. Dia dipuji karena gak nyontek. Waduh, lain kali dia punya alasan itu. Pak, nilaiku 5, Pak. Kok 5? Kudus, Pak. 5-nya kudus, Pak. Sekali kita ucapkan, wah dipegang sama dia. Waktu kita bilang, waduh ya gak apa-apa lah kamu 4 tapi kudus, Ben gitu ya. Wah dipegang sama dia. Artinya nasihat kita dipegang, ya gak salah kan. Yang penting kan benar-benar kudusnya. Yang membuat dia 20 tahun lagi berhasil. Nilai 10 atau kudus? Menurut saya kudusnya. Ya, waktu anak itu kudus, punya komitmen, gak mau korupsi, dia integritas bisa dipegang, orang lain modalin dia atau orang mau dagang sama dia. Jadi tetap yang penting adalah kudusnya tadi. Maka pujilah anak waktu dia rajin, waktu dia gak nyontek. Ya, nilai berapa? Itu nilai itu gak penting-penting banget lah. Ya, yang penting 6,0, alhamdulillah naik kelas. Itu udah cukup buat hidup, ya. Itu udah cukup buat hidup. Karena waktu kita hidup, kita itu ngitung harga. Enggak serumit waktu belajar kalkulus, integral, dan segala macam. Ya, kita tuh dagang itu gampang banget kok. Beli 100, tambah transport sekian, jual 200 pasti untung. Nggak pakai itu namanya, waduh kecuali kalau mau ngerancang jembatan gitu ya, kekuatannya berapa dihitung segala macam. Hidup kita sehari-hari begini nggak pakai matematika serumit yang kita pelajari waktu SD dulu. Jangan kan SMP dan kuliah. Kita kelas 2 SD udah bisa dagang kok. Matematika udah cukup. Yang penting bisa pencet kalkulator, ini angka 1, ini angka 2, ini angka 3, udah. Ya kan? Jadi waktu anak itu matematikanya nggak hebat-hebat banget. Yang penting kudus, rajin, maka pujilah anak. Rewardnya diberikan waktu dia melakukan karakter. Amin. Mari tunduk kepala kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan, ajari kami memperhatikan karakter anak kami. Lebih daripada prestasi akademik. Kami percaya Tuhan. Firman-Mu berkata bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan segala hikmat. Karena itu yang paling penting Tuhan, ajari kami membawa anak-anak kami kepada Tuhan. Membawa anak kami beribadah di usia dini mereka. Mengajak mereka berdoa bersama-sama dalam mezbah keluarga. Seperti kami pelajari Tuhan dalam ibadah doa malam tentang keluarga yang berdoa. Sekeluarga berdoa seperti Yosafat, seperti Yoel. Ajari anak kami Tuhan, ajari kami mengajak anak-anak kami untuk datang beribadah. Untuk mengenal Tuhan di usia dini mereka. Ajari kami memperhatikan karakter anak kami. Lebih daripada kami memperhatikan prestasi akademik mereka. Terima kasih Tuhan, ajari kami memiliki kalimat yang positif. Sekalipun kami emosi dan marah. Namun kami berpikir hal yang baik. Kami emosi karena kami manusia Tuhan. Kami gak bisa menahan emosi kami. Kami belum punya penguasaan diri sehebat Tuhan. Kami belajar untuk hal itu. Tapi kami belajar Tuhan ketika kami emosi. Kami tidak melukai hatinya. Kami tidak memvonisnya, memberikan cap negatif yang merusak gambar dirinya.
Ajari kami Tuhan, ajari kami. Bagi kami pemuda-pemudi Tuhan, kami punya mimpi. Kalau kami bangun keluarga nanti, kami akan bangun sebuah keluarga baru. Tidak mewarisi cara orang tua kami yang mewarisi orang tua kami dan orang tua kami turun-temurun dengan cara yang salah. Tapi kami akan membangun sebuah keluarga yang baru Tuhan. Dengan nilai-nilai firman Tuhan, dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Dan kami tahu Tuhan, anak-anak yang dibangun dalam nilai kerajaan Allah akan tumbuh perkasa, akan mewarisi negeri Tuhan. Ketika yang lain hanyut dalam narkoba, dalam pornografi, maka anak-anak kami Tuhan akan tumbuh bersinar seperti Sadrah, Mesak, Abednego di Babel, seperti Daniel di Babel. Anak-anak kami Tuhan mereka tidak sempurna, tapi mereka akan berubah ke arah yang baik. Beri kami kesabaran untuk melihat pertumbuhan dan perubahan mereka. Mereka bukan malaikat, dan mereka bukan jemaat kami. Mereka satu pribadi yang unik, yang perlu kami tunggu dengan sabar, munculnya karakter demi karakter. Ajari kami Tuhan, kami belajar, dan terus belajar menjadi orang tua yang lebih baik dan lebih baik lagi. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami terima firman-Mu. Haleluya, amin. Tuhan berkati.